Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang pada channel Sobat Komunikasi. Iya. Ya, Sobat Komunikasi Intelektualitas. Ya. Nah, pada siang hari menjelang sore yang sangat cerah ini, cuaca yang sangat mendukung ini, ya, kita akan berdiskusi dengan semestinya. Pada hari ini, saya kedatangan bintang tamu atau narasumber, ya, bintang tamu ya bang ya. Ya, silakan perkenalkan diri dulu bang. Terima kasih bang. Perkenalkan, nama saya Faisal. Nah, saya ini berasal dari Bangka Belitung bang. Oh, Jadi Bangka saya Belitung. jauh ke sana, jauh dari sana ke sini itu untuk menyampaikan bang sebagai narasumber mengenai bagaimana tata cara dalam untuk berkomunikasi itu. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih bang ya, Iya, karena sudah mau datang untuk bang. acara channel saya ya. Iya bang. Nah ya, di hari yang sangat cerah ini tentu topik yang paling enak sekali dibahas adalah mengenai bagaimanakah cara kita berkomunikasi ya bang ya. Iya betul. Bagaimanakah cara kita menyampaikan informasi, mendapatkan informasi. Nah itu yang paling enak dibahas pada siang yang sangat santai ini. Nah, jadi bisa kita mulai nih bang? Boleh bang, boleh. Boleh ya? Iya boleh. Oke, terima kasih bang ya. Nah, Iya. mungkin sebelum kita mulai dulu bang ya. Nah, mungkin kita apa dulu ya bang ya. Nah, sebelum kita mulai dulu, kan kita sama tahu ya bang ya. Untuk pembuka saja dulu kan. Ya pembuka aja dulu bang ya. Bahwasanya kan ketika kita berinteraksi dengan sesama itu, salah satu aspek yang paling penting digunakan adalah komunikasi. Iya betul, komunikasi paling penting. Bagaimanakah cara kita berinteraksi? Interaksi itu tidak bisa, atau tidak bisa terjalan jika tidak ada komunikasi. Iya. Nah, oleh karena itu, topik ini yang paling enak dibahas, Bang. Baik dari komunikasi antar pribadi, gitu kan, digital, pokoknya banyak lah tuh topiknya, Bang. Tapi kita yang reguler saja, ya, Bang ya. Siap. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Bang, mengenai topik ini, Bang. Ada 7 pertanyaan ya. Iya. Nah, 7 pertanyaan ini memang sesuatu hal yang umum, tapi ini bersifat yang sangat penting sekali untuk kita hidup di dunia ini. Bagaimana cara kita hidup bermasyarakat, bagaimana cara kita berinteraksi dengan sama. Nah, ini penting sekali bang untuk menjadi edukasi umum. Iya. Nah, jadi gini bang, pertanyaan pertama ya bang ya. Nah, kalau kalau abang nih misalnya kan ya, Iya. sebagai suatu individu, pasti berkomunikasi ya bang ya, untuk mendapatkan informasi. Iya. Nah, cara abang mengenai hal itu bagaimana caranya itu bang? Nah, cara berkomunikasi ya bang untuk mendapatkan informasi. Ya, dalam hubungan pribadi. Dalam hubungan pribadi bang, tentu dalam hubungan pribadi itu tidak terlepas bang ya. Bagaimana cara kita berinteraksi melalui komunikasi. Nah, hal tersebut mungkin sangat penting bang. Nah, bagaimana terus berjalan semestinya. Salah satu caranya adalah kita sebagai berkomunikasi dengan pribadi itu yang pertama itu menurut saya ya ini harus beradaptasi dulu, beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua harus menyesuaikan. Yang ketiga harus memahami bang bagaimana karakter lawan bicara kita. Nah, dan tentu juga kita harus menguasai apa yang mau kita bahas. Tentunya kalau dalam berkomunikasi, ketika lawan komunikasi kita berbicara atau membahas mengenai sebuah isu politik. Nah, kalau kita tidak memahami, tidak memiliki pemahaman sebuah politik, tentu kita tidak memiliki wawasan yang lebih luas untuk membahas. Iya, karena komunikasi ini ketika adanya keterbatasan sebuah pengetahuan, maka sebuah informasi itu cukup sampai itu bang. Jadi dia tidak secara menyeluruh, jadi abstraknya itu tidak terjelaskan. Nah gitu. Itu makanya bang, kalau kita berkomunikasi itu janganlah sampai mengarah kepada abstrak ya bang ya. Karena abstrak itu sifatnya kayak kita jadi ini warna misalnya bang ya. Warna itu supaya jelas tentu ada kategorinya seperti merah, biru, ungu, pokoknya yang ada jelas lah. Kalau abu-abu itu kan kabur itu bang. Betul. Makanya kalau kita kaitkan dengan konteks komunikasi, apalagi nih hubungan antar personal, antar pribadi kan, jadi harus jelas gitu kan. Harus jelas betul. Harus jelasnya bagaimana, misalnya seperti ini. Kalau seandainya orang itu, atau suatu individu itu misalnya ya bang ya, kita bercerita atau membahas misalnya tentang tentang kayak bola lah misalnya kan, olahraga, media olahraga lah misalnya kan. Kalau seandainya orang tersebut misalnya kan,
ini orang ini kayaknya paham nih bola ini Ah. kan. Nah, lebih baik kita mengarah-ngarah situ aja lah, kayak ngomong gitu supaya komunikasi kita tidak jadi mandek Iya, gitu kan. tidak menarik, Nah, betul betul. nah, itu salah satu contohnya, apalagi kayak politik misalnya wawasan kebangsaan dan lain sebagainya kan. Itu Nah, tidak cukup untuk sekecil atau upil pengetahuan kita tentang politik bang, nah gitu. itu makanya seperti itu betul tadi. Mungkin bagi saya pribadi dengan apa yang saya tanyakan tadi itu setuju tuh. Jika kita ingin berkomunikasi dengan seseorang itu, kita harus tahu apa itu pemahaman lawan bicara Iya kita. betul, harus memahami lawan bicara kita. Kalau tidak memahami, tentu hal tersebut terjadinya ketidakcocokan bang dalam komunikasi. Nah kalau tidak terjadinya ketidakcocokan, Ya. nah itu terjalinnya sebuah komunikasi itu dia hanya sesekali saja, 1 sampai 2 kali ya, tidak seterusnya. Nah, tidak bisa berbagi mengenai informasi karena hal tersebut tidak cocok untuk melawan adaptasi berkomunikasinya itu, Bang. Nah, setuju itu bang. Kayaknya nih apa ya bang ya, memang sesuai dengan realitas bang ya. Iya, realitas. Nah, Betul. jadi kayaknya ini bisa juga dikaitkan dengan pertanyaan selanjutnya ini bang ya. Ya, boleh. Lanjut tuh bang. Boleh. Lanjutlah, Bang. Nah, kan tadi abang sudah mengatakan kalau hubungan antar pribadi bang ya, bahwasanya konteks hubungan antar pribadi itu pasti memiliki keterkaitan dengan sesama. Iya, betul. Nah, keterkaitan dengan sesama itu jika komunikasi hubungan antar pribadi itu sudah komplit statusnya atau sudah bisa kita berinteraksi dengan antar pribadi, tentu kita bisa berinteraksi dengan sesama. Itu namanya massa. Ya, masa. Ya, massa bang ya. Contohnya seperti ini kan, misalnya kayak pertanyaannya seperti ini ya. Nah, contohnya nih, nah misalnya kayak kita sebelum kita mengetahui sesuatu berita misalnya bang ya, pasti kita harus cari dulu sumbernya di mana misalnya kan. Nah kalau kita di era pada saat sekarang ini, kalau kita ingin mencari sumber itu pasti dari media. Iya, dari media, betul. Oleh karena itu disitulah dibutuhkannya komunikasi massa. Nah, Komunikasi massa. jika seandainya hubungan antar pribadi dalam konteks komunikasi itu sudah terjalin misalnya, ya, tentu bagaimanakah cara kita mengolah informasi dalam komunikasi massa akan berjalan dengan lancar, karena kita sudah punya modal, nah, modal pribadi atau modal personal. Nah, jadi pertanyaannya bang ya, bagaimanakah, nah, cara abang sebagai suatu individu, apalagi nih status abang kan juga sebagai mahasiswa Iya, sebagai misalnya, mahasiswa saya, Bang. mengolah informasi yang dapat dari media massa. Nah, bagaimana cara abang itu? Mengolahnya ya, oke. Izin ya bang ya, izin menjawab ya. Nah, sebelumnya bang, saya izin memberitahu juga kan, bahwasanya platform media komunikasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama media digital dan media tertulis atau online offline. Nah, kalau media digital itu kan bisa berupa berita kabar di televisi, Instagram, TikTok, Twitter. Nah, kalau tertulis itu offline itu koran, majalah buku atau apa misalkan, atau brosur misalkan. Nah, dari situ tuh bagaimana cara kita menyikapinya agar tidak terjadinya sebuah kesalahpahaman informasi. Miskom itu yang paling susah itu untuk diatasi sebenarnya. Betul. Bang, ya. Hal tersebut caranya gini bang, kita harus memahami dulu, menelaah dulu terkait informasi yang disampaikan, yang kita dengar. Misalkan terjadinya sebuah pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual misalkan terjadinya dengan korbannya ini. Ya. Nah, akan hal tersebut kita menerka, oh beliau ini memang gini, pantas untuk terjadinya sebuah pelecehan itu. Karena tapi tidak seperti itu faktanya. Nah, hal tersebut kita perlu menelaah bahwasanya terjadinya sebuah pelecehan itu karena ada sebuah kelalaian atau ada sebuah isu penarikan untuk hal tersebut melakukan pelecehan. Itu penting isu penarikan itu gitu. bang. Hal tersebut kita harus mengolahnya dulu biar ketika membaca dari suatu sumber itu begini dan satu sumber lain itu berbeda. Nah, kita perlu menelaah gitu bang, mencocokkan bahwasanya terjadinya sebuah pelecehan itu mengapa. Nah, apakah mungkin kalau kita secara keseluruhannya, apakah status berita yang kita dapatkan ini real or fake? Iya, betul. Benar atau bohong? Ya, benar betul. atau palsu gitu kan? Benar atau palsu. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi sebuah miskomunikasi atau sebuah berita hoax. Gitu. Yang hoax itu kalau kita juga sudah membahas mengenai hoax ya bang, apalagi dalam kan pertanyaan ini kan berkaitan dengan komunikasi massa bang ya. Otomatis hoax itu pasti ada, tidak bisa kita pungkiri itu. Nah, oleh karena itu bang ya, memang betul yang mas sampaikan tadi. Nah, mengolah berita, bagaimanakah cara kita, taktik kita, strategi kita, pola kita untuk memilah berita itu mana yang benar dan mana yang salah.
memvalidasi. Validasi, ya, itu kita yang paling harus penting. validasi. Saya setuju itu, Bang. Karena kita sebagai generasi Gen Z ini, Bang, Gen Z ya. tentu sudah pintar dong memilih platform dalam sebuah penyampaian informasi itu ya. Apalagi kan, maaf potongnya Bang, apalagi kan kita ini hidup di era digital. Iya, betul, di era digital. Kita tidak terlepas dari HP, betul. kita tidak terlepas dari media. Betul. Dan tidak satu saja sumbernya, bisa kita cari dari yang lain kan ya. Ya, seperti itu, Bang. Mantap ini. Itu memang sebenarnya Bang ya pertanyaan yang sangat relevan dengan situasi pada Iya, saat sekarang ini. Karena memang kerentanan hoax itu memang seseorang itu tidak pandai menggunakan media atau tidak pandai apa istilahnya memanfaatkan media komunikasi massa itu dengan semestinya. Makanya ketimpangan berita seperti hoax, miskom dan lain sebagainya itu terjadi gitu. Betul, Bang. Di situasi pada saat sekarang ini. Satu lagi sebagai generasi itu tidak pandai, Bang, tidak pandai mengolah sebuah informasi. Jadi kalau misalkan mendapatkan sebuah informasi bahwasanya yang ini menuduh, langsung ditembak aja tanpa harus mencerna atau mendengarkan dari sudut pandang yang lain, Bang. Nah, itulah terjadinya sebuah fitnah atau pemberitaan palsu gitu, Bang. Itu sudah sama kayak rompi-rompi, itu nggak baik lagi, Iya, kan betul, kayak bergunjing itu Iya, tuh betul. itu sudah tidak terkategori dalam hal kayak apa namanya dalam konteks akademik itu memang tidak dihiraukan lagi, itu memang tidak boleh itu sebenarnya ya. Tapi sebagai generasi muda ya itu seperti yang disampaikan oleh Bang Faisal tadi kan, bahwasanya jika kita ingin menjadi seseorang yang bermutu dalam mengolah komunikasi massa itu, tentu kita harus bisa memilah informasi untuk menghindari miskomunikasi dan juga berita hoax. Betul, berita hoax. Saya setuju itu, Bang. Oke, Bang, bisa lanjut, Bang? Boleh, lanjut, Bang. Nah, mungkin ini pertanyaan ketiga sama pertanyaan keempat ya, Bang ya. Iya. Nah, kalau pertanyaan ketiga itu mengenai fungsi utama komunikasi, tapi dalam konteks massa dan juga bagaimanakah bentuknya itu, Bang. Bagaimana tuh fungsi dan bentuk komunikasi massa itu? Pertanyaan ketiga dengan pertanyaan keempat. Fungsi dan bentuknya ya, Bang. Kalau bentuknya itu yang tadi sudah saya sampaikan ya, Bang, untuk menyampaikan sebuah komunikasi kepada media massa atau sebuah kumpulan orang banyak itu bentuknya kan banyak tuh, ada yang online atau digital. Oh, yang kategori tadi. Oh ya. Nah, itu kan merupakan bentuk bentuk dari sebuah media untuk menyampaikan informasi. Kalau fungsinya itu salah satu, ada beberapa fungsi menurut saya, Bang, dari komunikasi dari media massa ini. Fungsinya itu agar ketika sebuah penyampaian informasi dengan menggunakan sebuah media digital. Nah, hal tersebut fungsi dari penyampaian informasi ini cepat menyebar luas, Bang. Kalau zaman dulu tentu tidak ada sebuah media digital, hanya mengandalkan sebuah radio. Dan radio itu kan tidak semua orang memiliki setiap rumah itu kan. Nah, kan tetapi kita berkaca pada zaman sekarang, Bang. Zaman sekarang kan tentu negara kita ini negara yang berkembang akan sebuah teknologi kan. Dan tidak semua, hampir semua masyarakat Indonesia itu memiliki yang namanya handphone. Ya, atau media digital. Bisa ada media online itu pasti sesusah-susah pun apa orang, mohon maaf memang, tapi dengan akses informasi pasti mereka dapat gitu. Nah, dari situ Bang, fungsinya untuk memperoleh sebuah informasi yang semestinya kita tidak dapat, tapi bisa tersampaikan kepada kita. Nah, itu. Mungkin itulah namanya komunikasi massa. Komunikasi massa. Disebarkan oleh satu orang, semuanya dapat. Iya, semua dapat. Nah, gitu. Seperti itu ya, cocok juga itu, Bang ya. Kalau logikanya cocok itu. Kalau zaman dulu mungkin penyebaran informasinya dari mulut ke mulut. Dan itu kan dari mulut ke mulut tuh sering terjadinya miskomunikasi. Itu kadang ditambah-tambah, dikurang-kurang, kadang didramatisasi kan. Nah, itu tidak boleh itu. Nah, dari situ karena sudah berkembang, gunakanlah media digital sebagai bentuk penyebaran informasi yang detail dan valid. Nah, gitu. Sebenarnya apa, Bang ya? Apa namanya itu kalau kita berkaca dengan realitas, Bang ya, memang ya fungsi dengan fungsi dengan bentuk itu kan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Betul. Makanya sebagai Gen Z ini, Bang ya, memang kita harus paham betul itu bagaimanakah cara memanfaatkan komunikasi itu baik dari pribadi atau orang maupun massa ya, Bang ya. Iya. Setuju saya itu. Nah, lanjut ya, Bang ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin kan kita sudah tahu tuh bagaimanakah kita nih dalam pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Sudah dimulai dari hubungan pribadi sampai ke massa, sampai kita congkel kan dari bagaimanakah bentuk, fungsi dan lain sebagainya kan. Nah, sudah Bang berikan juga jadi bagaimanakah contohnya, kasus nyatanya sudah kan. Nah, tapi ini Bang, balik kita lagi dari untuk meminta sarannya, Bang ya. Nah, saran ini ya, pertanyaannya bersifat saran ini, bagaimanakah cara kita berkomunikasi.
Nah, tapi cara berkomunikasinya ini, bagaimanakah cara kita menyampaikan informasi dalam konteks komunikasi itu terampil di depan umum? Bagaimanakah cara yang sebenar-benar efektif itu bagaimana, Bang? Oke. Kalau saran dari saya ya, Bang, Sarannya agar sebuah dalam penyampaian informasi itu kita terampil, kreatif dan membuat orang tuh menarik. Nah, kalau untuk itu, Bang, kita harus yang pertama itu tentu banyak sekali pendidik itu, baik itu dosen atau guru itu menyampaikan sarannya itu, coba kalian untuk berdiri di sebuah depan kaca atau cermin untuk menggambarkan, Bang. Nah, seperti itu salah satu caranya. Yang kedua, menurut saya selaku mahasiswa, Bang, bagaimana cara saya terampil. Nah, dari semester 1 saya mencoba untuk memberanikan, Bang. Memberanikan diri, menumbuhkan rasa percaya diri saya. Nah, salah satunya dengan apa? Dengan cara berdiri di depan untuk menyampaikan sebuah materi dengan cara dipresentasikan. Nah, hal tersebut, bagaimana cara kita mengolah informasi itu, bagaimana kita cara menyampaikan informasi itu agar kreatif untuk menarik orang itu mendengarkan informasi yang kita sampaikan. Nah, seperti itu, Bang. Agar hal tersebut untuk seterusnya ketika kita menyampaikan sebuah informasi itu, orang itu bisa mendengarkan atau bisa percaya, Bang, apa informasi yang kita sampaikan. Karena zaman sekarang ini anak-anak tuh, generasi Gen Z itu sekarang banyak sekali ketika menyampaikan informasi itu mereka bercanda. Nah, akan hal tersebut itu blundernya itu, iya, Bang. akan hal tersebut, Bang, banyak sekali yang tidak percaya dulu untuk menelaah hal tersebut. Mereka harus mencari dulu informasinya yang disampaikan ini valid enggak. Nah, hal tersebut agar kita terampil dalam menyampaikan informasi agar bisa dipercaya langsung. Nah, itu, Bang, cara kita menyampaikannya, mimik wajah kita bagaimana. Nah, situ, Bang, rasa percaya diri kita gitu. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, iya tidak iya ya. Iya, istilahnya, Bang, ya. Sebagai seorang individu yang ingin membentuk kualitas intelektual personal, iya, tentu kita harus terus berproses, percaya kepada proses. Contohnya seperti Abang tadi, itu bagus itu, Bang. Kayak dari semester 1, nah saya mencoba berlatih seperti ini, seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen kan. Kalau saudara jika ingin bisa terampil berkomunikasi di depan umum, coba berlatih diri di depan kaca. Seperti Bapak Ibu dosen kan bercerita, memberikan informasi dan edukasi kan. Nah, jadi Abang misalkan Bang Faisal kan kayak diterima sarankan, diambil sarannya kan, kayak Abang berlatih itu dari semester 1 kan. Istilahnya seperti ini, trust the process gitu kan. Percaya kepada proses. Hasilnya apa? Nah, seperti Abang sekarang ini menyampaikan informasi, Abang berani, bahasa yang bagus, intelektual dan bagus. Agar informasi yang kita sampaikan juga bisa dipercaya. Nah, gitu. Ada validasinya itu penting. Ada validasinya gitu. Oke, bagus sekali itu, Bang ya. Salut juga ini pertanyaan yang menjadi sumber motivasi juga bagi mungkin dari khalayak yang mendengar itu kan, supaya bisa untuk tampil, bagaimanakah cara tampil itu ya memang harus berlatih gitu kan, percaya pada proses. Oke, Bang, lanjut. Oke, boleh, Bang, lanjut. Pertanyaan yang ke apa lagi, Bang ya? Pertanyaan yang tadi kan pertanyaan kelima itu. Iya, kelima. Ini yang keenam lagi, Bang ya. Tapi kalau konteks yang pertanyaan ke-6 ini lebih fokus atau condong ke dalam organisasi ya, Bang ya. Organisasi. Nah, bahwasanya Bang ya, kalau di organisasi ini kan ada public relations atau yang dikategorikan sebagai PR ya istilahnya ya. Jadi misalnya Bang ya, kalau seandainya nih, nah kalau Abang melihat situasi atau maupun baik Abang sendiri yang pernah ikut organisasi dulu waktu kuliah gitu kan. Nah, atau melihat teman-teman Abang itu kan yang memang mengikuti organisasi dengan semestinya sebagai seorang aktivis kampus misalnya kan ya. Nah, bagi Abang kenapa sih public relation itu suatu hal yang urgensi atau penting di suatu organisasi? Bagaimana itu, Bang? Jadi gini, Bang. Menurut saya public relation ini sangat penting, Bang. Apalagi kita sebagai generasi penerus ini ya, Gen Z ini ya. Nah, itu menjadi penopang untuk meneruskan bahwasanya dalam sebuah organisasi itu, dalam bentuk penyampaian informasi dalam sebuah organisasi itu perlu sebuah pemahaman. Pemahaman ya, Bang ya. Pemahaman bagaimana kita sebagai generasi itu agar sebuah dalam organisasi, dalam penyampaian itu kan, organisasi itu kan sebuah kelompok ya. Kumpulan
kumpulan orang ya, Ya. kumpulan orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda. Ya, tidak bisa kita samakan Iya. organisasi itu dengan forum. Betul. Nah, organisasi itu kita tahu mana seperti apakah anggota kita, teman kita Iya, betul. yang satu rumpun organisasi dengan kita. Kalau forum beda. Kalau forum itu kan Bang ya, seperti tadi kan forum itu kan kayak perkumpulan saja, diskusi-diskusi saja. ya, Tapi diskusi kalau aja. organisasi ini bisa berlangsung untuk seterusnya. Karena dia Nah. kumpulan orang yang untuk sebuah ada tujuan gitu, Ya. Bang. Ada tujuan yang harus diteruskan selanjutnya ke Ya. generasi selanjutnya. Nah, seperti itu. Istilahnya apalah istilahnya continue lah Ya, istilahnya, continue berlanjut untuk lah istilahnya. selanjutnya. Nah. Itu makanya Bang ya berdasarkan apa informasi yang Bang sampaikan tadi itu ya, memang public relation itu kan sebenarnya suatu hal yang urgensi atau Iya, penting urgensi, itu sangat kan. penting banget, Bang. Sebenarnya kan jika untuk membentuk organisasi yang berkualiti itu kan memang harus ada relasi yang memang terbentuk Iya, gitu kan. memang harus Makanya ada relasi. ya itu ada public relation PR namanya Bang. Tapi bagi Abang nih, opsional pertanyaannya ini, yang paling penting untuk menciptakan hal seperti itu siapa Bang? Kalau menurut saya seorang pemimpin, karena dalam sebuah organisasi itu ada figur yang memiliki tupoksi utama Ya. untuk memahami sebuah sifat atau pemikiran yang berbeda dalam sebuah organisasi. Nah, sosok pemimpin ini gunanya itu untuk menyatukan sebuah pemikiran yang sebelumnya itu berbeda sehingga menjadi tujuan yang sama. Nah, seperti itu sosok pemimpin itu dalam sebuah organisasi. Nah, agar hal tersebut pemimpin ini bisa untuk menguasai Bang, menguasai dalam mana bagaimana bentuk penyampaian informasinya. Karena ketika penyampaian informasi itu salah oleh pemimpin, maka akan seterusnya sampai ke bawah sebuah anggotanya itu. Nah, sebuah anggotanya juga bakal menangkap informasi ini itu simpang siur. Jadi ketika pemimpin menjadi untuk menyampaikan informasi, public relation itu harus bagus. Bagaimana cara dia berbicara menyampaikan informasinya kepada anggotanya itu harus detail, harus valid Bang. Ya mungkin seperti ini ya Bang ya, sama kayak kalau di dalam dunia olahraga, misalnya dalam dunia si kulit bundar atau sepak Iya, bola iya, Bang ya, betul. ada seorang kapten yang dikategorikan sebagai pemimpin misalnya Iya, kan. betul. Jika seandainya kalau pelatih istilahnya kan itu kan atasan kita Iya, misalnya, monitor. anggap dari satu organisasi misalnya Bang, anggap kita berandai-andai aja dulu supaya lebih simpelnya kan. Kalau seorang kapten yang telah dimandatkan oleh pelatih untuk memimpin suatu tim misalnya kan dalam pertandingan, nah tentu harus dilihat dulu bagaimanakah gaya kepemimpinannya. Apakah dia bisa merangkul atau tidak. Kalau seandainya si kapten itu bisa merangkul dalam suatu pertandingan, pasti pertandingan yang mereka akan jalankan walaupun kalah tapi memuaskan gitu. Karena adanya sebuah kerjasama. Ya. Gitu. Teamwork. Betul. Nah, itu Kerja yang tim. penting. Nah, kita balik lagi nih, itu dalam sepak bola kan. Nah, kita balik lagi nih dalam organisasi. Nah, teamwork itulah yang melandasi atau yang mempelopori PR itu. Ya, betul. Seorang pemimpin jika dikategorikan sebagai orang yang berintelektualitas, maka dilihat bagaimanakah cara beliau atau cara dia itu merangkul anggotanya dalam konteks komunikasi. Seperti itu Bang ya. Itu yang penting itu. Nah, yang paling penting untuk ini kita tujukan sebagai sosok pemimpin, public relation gitu. Bukan hanya gaya kepemimpinan saja, tapi cara gaya berkomunikasi. Ya, seperti itu. Lisan harus diperhatikan. Nah. Oke Bang ya, itu sudah 6 pertanyaannya Bang ya. Udah lama juga kita diskusi ini Bang. Udah hampir setengah jam ini ya. Setengah jam. Ya, mungkin ini ya Bang ya. Pertanyaan terakhir ya Bang ya. Boleh Bang. Nah, kalau bagi Abang sendiri ya Bang ya, misalnya seperti ini. Kalau Abang misalnya ya diamanahkan menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi ini misalnya ya, atau mungkin Abang pernah menjabat di organisasi atau bagaimana, istilahnya itu kan yang pernah Abang alami sendiri gitu kan, pengalaman Abang pribadi misalnya ya. Nah, jadi bagaimanakah cara Abang merangkul anggota atau teman-teman Abang yang satu organisasi dengan Abang sejalan dengan tujuan organisasi. Nah, tapi dalam konteks public relation ini Bang, bagaimanakah cara Abang itu? Cara pemimpin dalam merangkul ya? Ya. Menurut saya cara pemimpin untuk merangkul anggotanya itu, anggota dalam sebuah organisasi Bang. Menurut saya dalam cara yang pertama itu adalah bagaimana cara dia berkomunikasi Bang. Nah, yang pertama, yang kedua, bagaimana cara merangkulnya. Seorang pemimpin itu tidak harus memilih atau istilahnya tidak pilih kasih Bang.
harus dibagikan, harus disamaratakan. Kalau anggotanya ini harus samaratakan, tidak ada yang harus tinggi setingkat. Kalau semua duduk, itu duduk. Kalau itu berdiri harus berdiri sejajar. Nah, itu istilahnya kalau sebuah pemimpin dalam sebuah menyampaikan informasi, misalnya gini, ketika ada sebuah kunjungan kerja di mana hal tersebut adanya keterbatasan kuota, Bang, untuk pergi tersebut. Misalkan sebuah kasus, misalkan ya kita ceritalah ini. Hal tersebut sebagai ketua itu tidak semestinya menunjuk langsung. Tapi ketua itu harus menyampaikan informasi siapa saja yang bisa untuk mengikuti hal tersebut. Ya, tapi istilahnya kalau menunjuk langsung itu kan sama kayak melempar beban ke orang yang tidak tahu kapasitasnya gitu kan. Betul. Itu tidak boleh itu kalau bagi saya sendiri ya, Bang. Betul. Dan hal tersebut kalau sebagai pemimpin kan dia harus menyampaikan dulu bagaimana sistematisnya gitu kan. Bagaimana bahwasanya kunjungan kerja ini bagaimana. Nah, nanti bakal tersampaikan, bakal terpikirkan, bakal terlintaskan di anggotanya itu bahwasanya ini bidang saya. Saya setuju itu. Bagus sekali ini ya. Ini bidang saya. Ini insya Allah saya bisa untuk mengampunya. Oke, saya ikut daftar. Nah, di situ adalah bentuk dari sebuah keterbukaan informasi. Yang pertama. Nah, itu Bang ya, keterbukaan dari pertama itu saja bisa kita nilai itu, Bang. Iya, keterbukaan. Keterbukaan itu salah satu aspek pendukung, salah satu aspek penopang yang untuk membentuk PR itu ya keterbukaan. Kita harus terbuka, jangan tertutup. Iya, nah, betul. Jika relasi yang kita bentuk dalam organisasi itu tertutup, maka seluruh kebijakan yang ingin disampaikan, aspirasi yang ingin dibuahkan tidak akan tercapai. Iya, betul. Nah, oleh karena itu ya mungkin saya setuju itu dengan jawaban yang telah Abang berikan. Itu sangat bagus sekali itu, Bang. Saya setuju sekali itu. Harus adanya sebuah keterbukaan gitu. Ya memang di era saat sekarang ini kita tidak bisa tertutup, kita harus terbuka. Harus terbuka. Dalam aspek komunikasi. Iya, dalam aspek komunikasi harus. Ya, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu Bang ya, mungkin sebagai suatu individu yang memang sebagai generasi Z ini, Gen Z ini ya sebenarnya ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, iya tidak iya, suku tidak suku, istilah dalam bahasa Minang Bang ya. Nah, dalam bahasa Minang ya. Kita itu sebagai individu memang harus terbuka. Jangan dari aspek sosial saja, tapi dari aspek bagaimanakah cara kita dengan sesama. Nah, betul. Dengan keluarga misalnya, pokoknya ini mulai dari keluarga dulu, baru kita bisa ke lingkungan masyarakat. Nah, kita harus terbuka. Seandainya jika kita sudah terbuka dalam segala hal aspek apapun yang berkaitan dengan lingkungan sosial dan kemasyarakatan, maka bagaimanakah cara kita berkomunikasi akan terlaksana dengan semestinya. Dan itulah mengapa jika kita ingin menciptakan suatu forum atau ruang yang bebas untuk menyampaikan aspirasi kepada sesama, maka kita harus terbuka dalam aspek penyampaian informasi maupun pemberi informasi. Saya setuju itu, Bang. Betul. Karena dengan adanya sebuah keterbukaan informasi itu kan, jadi anggota ini tidak merasakan bahwasanya terjadinya sebuah ketimpangan karena mereka kalau sudah adanya keterbukaan informasi berarti semua berhak memperoleh informasi itu apa. Gitu. Hal tersebut perlu untuk sosok pemimpin dalam public relation atau sebuah lingkup organisasi atau forum gitu, Bang. Oke, Bang. Sepertinya ini sudah pertanyaan yang luar. Pertanyaannya sudah terjawab dengan semestinya dengan jawaban yang sangat berkualitas dan berintegritas sekali, Bang ya. Karena memang yang Abang jawab tadi itu berdasarkan fakta yang sebenarnya. Bagaimanakah cara kita, bagaimanakah bentuk kita, bagaimanakah taktik kita seharusnya kan? Iya, betul. Oleh karena itu mungkin Bang ya, cara kita sebenarnya itu mungkin bisa kita simpulkan saja ya Bang ya. Mungkin cara kita kalau dalam konteks komunikasi ini, apalagi dalam komunikasi hubungan antar pribadi, apakah komunikasi dalam konteks massa maupun dalam konteks public relasi. Yang patut kita simpulkan itu, yang patut kita intisarikan itu, yang patut kita refleksikan itu adalah bagaimanakah cara kita, bagaimanakah strategi kita, bagaimanakah taktik kita, atau bagaimanakah pola kita untuk mengolahnya. Iya, betul, Bang. Jika kita bisa mengolah, bagaimanakah cara kita itu memberikan informasi, menyampaikan pokoknya seluruh hal yang berkaitan lah intinya Bang ya. Betul. Maka informasi yang akan disampaikan kepada khalayak atau siapapun saja orangnya gitu kan akan terlaksana dengan semestinya. Betul. Saya setuju itu. Gak terasa Bang. Terasa Bang ya. 30 menit kita. Oke Bang ya.
mungkin pada pemirsa semua, nah sekian apa namanya itu, nah, mungkin itu sajalah apa namanya bincang-bincang kita pada hari ini ya. Informasi yang sangat jelas, apa namanya itu, pokoknya intisarinya tercapai lah dengan semestinya dalam konteks akademik maupun sosial. Oke bang ya, terima kasih telah datang di Sama-sama, acara Bang. podcast saya. Saya juga- sangat berterima kasih. Ya, saya juga terima kasih sudah mengundang saya, Bang. Oke bang ya. Oke, Bang. Oke. Jangan lupa subscribe. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa semuanya.